saya juga bingung, orang-orang gelisah sekali, istri-istri gelisah dengan adanya kanun ini, padahal belum baca kanun, belum lihat rancangan kanunnya, belum lihat rancangan babnya. Itu sebenarnya lebih parah dalam Al-Quran loh. Kalau kita mau di dalam Quran nggak ada izin istri, tapi cuman disebut adil. Adil itu bisa nggak dimaknai? Susah kan? Siapa hari ini yang bisa mendefinisikan adil bagi saya? Nggak ada, cuman saya dan suami saya yang bisa tahu adil itu apa begitu. Nah jadi kalau ibu-ibu hari ini meriah, heboh dengan katanya di Aceh udah bisa poligami, memang boleh. Dalam Quran boleh, tetapi bukan wajib. Beda kan, boleh dengan wajib, mubah. Nggak ada kita disuruh kawinilah olehmu 2, 3 bla bla bla, kalau tidak kamu akan masuk neraka, ada kayak gitu? Enggak kan, itu yang disebutan wajib. Tapi ini kan enggak, cuman boleh kalau sangat sesak nih, enggak tahu kemana, ada pintu darurat ya pakai. Tapi itu juga dengan syarat, wajibnya juga mubahnya juga bukan enjoy saja, tetap harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Nah syarat-syarat itu dijabarkanlah di dalam Undang-Undang Nomor 174. Jadi apa syaratnya? Kalau istri sakit, istri harus ada izin istri, kan yang begitu yang dijabarkan. Nah dalam kanun ini apalagi yang mau dijabarkan, sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 174, begitu saja. Jadi itu memang sudah merupakan janji Allah bahwa hari ini memang Allah memberikan solusi bahwa sebenarnya poligami itu solusi yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran. Saya yakin itu benar, karena kenapa? Hari ini saya merasakan bahwa saya selaku pribadi perempuan, saya tidak bisa sempurna. Banyak keterbatasan dengan aktivitas saya yang saya merasa saya harus ke sana, saya harus ke sini, saya ngurus anak, saya harus mencapai ini. Itu nggak bisa menjadi wanita yang sempurna ataupun istri yang sebenarnya, istri yang terbaik untuk dia. Jadi bagi saya hari ini, karena kebetulan saya mungkin di ekonomi syariah, saya berpikir kerjasama berbagi itu sebenarnya lebih membawa kita kepada titik yang bagus, gitu. Masing-masing untuk bisa bekerja sama itu bisa menjadi titik mencapai kesuksesan kita bersama. Intinya untuk mencapai kebahagiaan itu sama. Iya, karena gimana ya? Sekarang hari ini saya lebih sedih kalau seandainya perempuan berpikir bahwa dengan melegalkan suaminya, udah bang, terserah kamu bermain di belakang saya, silakan, tapi jangan menikah. Karena udah nggak sanggup pikir, gitu. Berapa? 1, 2, 3, 4 kita hidup berapa tahun? 1 tahun, 1 bulan, 1 wanita. Kenapa kita harus bangga dengan melegalkan dia berbuat dosa, dengan kita harus melegalkan dia menikah? Kalau saya pribadi lebih bagus abang menikah, nikahi dia, bisa menjadi kawan saya, pastikan bahwa kita membantu dia dan dia membantu kita. Apa kekurangan kita, dia yang menutupi kita. Intinya diambil di bagian positifnya. Iya, karena memang menurut saya kalau dibiarkan begitu saja, kita makhluk sosial. Saya hidup di bumi bukan di planet, gitu kan. Anak saya juga hidup di bumi bukan di planet. Kalau seandainya kita hidup di bumi, itu 1, 2, 3, 4, 5 orang berkeliling satu keluarga kita, nggak mungkin kita nggak terkena imbas. Saya yakin kita terkena imbas, kecuali saya hidup di planet, aman-aman saja, peduli amat dengan orang, kan gitu. Tapi ini masalahnya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita nggak akan terkena imbas. Jadi lebih bagus hari ini antisipasi. Ya ambil jalan bagus, ambil jalan bahwa pertama kita bisa dapat pahala, akhirnya kita bisa dapat surga. Hari ini hidup apa siapa coba deh, kalau bukan itu coba. Yang penting diridhoi ya. Udah, kalau berpikir aman-aman aja, bisa kita sepakati bersama, insya Allah. Kalau masalah nanti perasaan itu biasa, semua harus perlu belajar. Terima kasih Kak atas komentarnya.